Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling indah selain ucapan alhamdulillah. Puji syukur semata-mata kita persembahkan kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia, rahmat, nikmat kepada kita. Sampai saat dan detik ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan salat zuhur secara jemaah. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan menjadi ibadah yang makbulah, yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga tercurah kehariban junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, serta para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada kesempatan ini kita masih dapat hadir di masjid yang mulia ini sebelum kita digotong oleh orang. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, masih bisa berjalan sendiri, masih bisa mandi sendiri. Sewaktu-waktu kita akan dimandikan orang lain. Kita masih mampu berpakaian sendiri, dan sewaktu-waktu kita akan berikan pakaian oleh orang lain. Ketika kita tidak mampu sholat, maka kita pun akan disolatkan oleh orang lain. Oleh karena itu nikmat yang sangat besar dianugerahkan oleh Allah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam muqaddimah tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatun arduhas samawati wal ard, di mana surga disediakan seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama mengingatkan kembali, walaupun ini sudah sering disampaikan oleh para khatib, para penceramah, namun tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali, karena kita adalah manusia yang tidak selalu melakukan perbuatan yang tidak khilaf dan tidak lupa. Kita manusia biasa yang senantiasa melakukan kekhilafan dan kelalaian serta kelupaan. Al-insanu mahallu khata' wa nisyan. Manusia pada tempatnya melakukan kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu perlu kita ingatkan kembali. Di antaranya adalah mari kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu masyarakat dikatakan indah apabila masyarakat itu penduduknya semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat tersebut akan menjadi aman, damai, sentosa dan selamat sejahtera. Akan tetapi kebanyakan masih dalam situ masyarakat masih banyak perbuatan maksiat, masih banyak melakukan kemungkarat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan memberikan dampak bukan saja kepada orang pelaku maksiat, tetapi orang yang bertakwa,
Yang selalu melakukan perbuatan baik juga kena dampak daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal at-taqwa ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Allah tidak memandang seseorang itu menjadi seorang pejabat ataupun kepala negara ataupun menjadi orang kaya dan sebagainya. Tetapi Allah tidak memandang hal yang seperti itu. Tetapi yang sangat diutamakan oleh Allah di akhirat nanti, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, ini selalu diingatkan oleh para khatib, merupakan rukun daripada khutbah, selalu dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu mati sebelum menjadi seorang muslim, seorang yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan takwa ini merupakan pakaian di dalam kehidupan kita. Ada beberapa keutamaan takwa. Yang pertama, takwa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Malah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di atas muka bumi ini. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh, kata Allah, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, artinya sebelum Al-Quran, dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, perintah takwa ini sudah lama sebelum lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan daripada takwa adalah orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Syarat untuk mendapatkan petunjuk hidayah daripada Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang tidak mendapat petunjuk Al-Quran termasuk golongan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, keutamaan takwa ini juga adalah sebagai pakaian terbaik. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum risha. Walibasut taqwa zalikal khair, zalika min ayatillah la'allakum yazakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itulah, saya ulang lagi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Kita jadikan takwa sebagai pakaian di dalam kehidupan. Kemudian takwa juga adalah sebaik-baik bekal bagi manusia di akhirat kelak. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam ketika kaum muslimin hendak melaksanakan ibadah haji, merupakan latihan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah juga merupakan syarat diterimanya amal yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan kalau tidak diiringi dengan takwa kepada Allah,
maka amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh adalah kejadian yang dialami oleh dua orang anak Adam, antara Qabil dan si Habil, di mana keduanya ini berkorban, tapi yang satu tidak diterima korbannya oleh Allah karena tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam Al-Qur'an, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam antara Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang daripada mereka berdua, yakni Habil. Si Habil ini diterima korbannya dan tidak diterima daripada si Qabil. Maka Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah takwa kepada Allah paling tidak kita jadikan pakaian di dalam kehidupan, agar kita menjadi orang yang dikatakan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ada di dalam pepatah Arab mengatakan, "Inna dunya bahrun amiq, laqad ghariqa fiha nasun kasir, waj'al safinataka fiha taqwallah, wa khashwahal imani bih, wa syira'aha tawakkula 'ala Allah, la'allaka an tanjua." Yang maksudnya adalah, dunia adalah lautan yang sangat dalam. Sungguh banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Agar tidak tenggelam di dalam kedalaman lautan ini ataupun samudera, faj'al safinataka fiha taqwallah, maka jadikanlah bahtera kehidupan kamu, yaitu takwa kepada Allah. Di dalam bahtera wa khashwahal imani bih, dan isi bahtera itu penuh dengan keimanan. Wa syira'aha tawakkula 'ala Allah, dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. La'allaka an tanjua, mudah-mudahan kamu diberi keselamatan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, perjamaah yang dirahmati Allah, setiap kita melakukan langkah hidup ini, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang punya keimanan dan ketakwaan oleh Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat yang senantiasa diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.